Apa makna pahala bagi Anda? Ya, pahala itu artinya kebaikan ya, kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan ya. Kalau bahasa Arab itu ajron ya, ajron itu kebaikan. Ajron ketika kita melakukan ibadah kita kepada Allah, maka falahum ajron, Allah akan memberikan kebaikan buat mereka. Nah, kebaikan ini tentu tidak hanya yang tidak nampak. Pasti kita sesuatu tuh kalau bisa yang nampak-nampak gitu ya. Meskipun Allah selalu memberikan itu sesuatu tidak selalu nampak. Kalau bahasa kitanya tangible, intangible gitu ya. Nah, kalau yang nampak itu rasanya salah satu pahala yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketika kita merasa tenang dalam aktivitas kita, ketika kita merasa bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ataupun ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu adalah bagian dari pahala yang Allah balaskan kepada kita ketika kita sudah melakukan kebaikan. Meskipun tidak perlu berharap dengan pahala-pahala itu, karena Allah pasti akan memberikannya ketika kita sudah berbuat baik kepada sesama manusia, ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan balas dengan kebaikan pula. Apa motivasi terbesar Anda peduli terhadap pendidikan Islam pada anak sejak dini? Alhamdulillah, dalam ajaran Islam itu kan sebetulnya dari generasi ke generasi ini kita perlu menanamkan ya, menanamkan ajaran-ajaran Islam, inti-inti ajaran Islam. Nah, makanya penanaman itu dimulai sejak dini anak-anak. Nah, anak-anak itu kan menjadi penerus dari generasi sebelumnya, orang tua. Generasi kita akan digantikan oleh anak-anak kita. Maka concern kita, perhatian kita, kepedulian kita untuk pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan agama, itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, keharusan yang harus dilakukan, karena mereka itulah yang akan menggantikan kita. Nah, di sisi lain kita pun harus menguatkan para remaja, menguatkan juga para orang tua, bagaimana mereka tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, ketika semua leveling itu sudah kita lakukan bersama-sama, kita berikan pemahaman keagamaan yang baik kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang tua, dewasa, maka insya Allah masjid ini, DKM ini, lingkungan di sekitar masjid itu akan merasakan manfaat dari kehadiran masjid itu sendiri. Adakah tips dari Anda untuk mengenal keutamaan bulan Ramadan? Ya, baik. Itu sebenarnya ketika memasuki bulan Ramadan itu alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin juga sudah selalu kita melaksanakan kegiatan tarhib ya, tarhib menyambut bulan Ramadan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka memberikan informasi kepada anak-anak bahwa penting sekali kita menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan rasa senang. Nah, itulah salah satunya bagian dari upaya kita menanamkan tentang pentingnya hadirnya bulan Ramadan. Dan yang lebih penting lagi adalah mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, dengan ibadah. Nah, itu salah satu tips. Yang kedua adalah bagaimana kita melatih anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah, di keluarga kita, dengan perlahan-lahan. Mereka barangkali masih kecil, kita berikan mereka pembiasaan. Kalau tidak bisa puasa sampai sore, maka sampai jam 12, setelah itu puasa lagi, dan seterusnya. Menanamkan itu sejak dini menjadi sesuatu yang sangat esensial. Ketika mereka sudah dewasa, mereka akan merasakan biasa dan menjadi sebuah kewajiban ketika melaksanakan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah berpuasa salah satunya. Apa pesan Anda untuk para pemirsa di rumah? Para pemirsa yang berbahagia, salah satu keutamaan Ramadan ini adalah Syahrul Quran ya. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran.
Salah satu yang paling penting ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah bagaimana kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di 10 hari terakhir di Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran juga didawamkan setiap bulan Ramadan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mengambil teladan dari itu semua dengan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, bahkan belajar kalaupun memang belum bisa baca Al-Quran. Karena itu bagian dari kita mengupayakan, mengistimewakan, dan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan Al-Quran lebih banyak kita interaksi di bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran.